semangat ya, each and every day. Karena kita itu nafas itu udah hadiah yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sebelum mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita bawa hidup kita, kita bawa semua yang kita punya, kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, siang hari ini Kau perlukan kami Tuhan dalam kasih, sukacita dan damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Buat kami Tuhan Yesus menjalani hari demi hari Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, terus dan terus lebih dalam lagi mencintai-Mu, mengandalkan-Mu di dalam segala situasi dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, ketujuh roh Allah ada di tempat ini, dan kami mau cari perkenanan yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hadir di sini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena Engkau Tuhan adalah pencipta kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory, yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Kita sudah melewati pemilu kemarin ya, 14 Februari. Kita mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini Tuhan jaga keamanan di Indonesia. Mari kita terus kawal supaya jangan kehendak kita sendiri yang terjadi, tapi cuma kedaulatan Tuhan yang terjadi buat bangsa Indonesia di ke-38 provinsi. Mungkin di ruangan ini ada banyak pilihan-pilihan yang berbeda, tapi biar kita tahu supaya Tuhan saja yang memimpin presiden, wakil presiden, yang di DPR, DPD, DPRD, yang Tuhan Yesus mau, yang punya roh takut, hikmat, roh keperkasaan yang dari Tuhan. Amin. Sepakat? Amin. Kita mau puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan.
Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Ini kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Freddy Lopez. Kita mau Pak Frido Lopez, mohon maaf Bapak. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala keberadaan kami dengan tanpa kurang suatu apapun juga. Semua semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini kalau kami boleh mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memilih yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik kami semua yang mendengarkan biar diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu itu akan melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga pertengahannya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan mengembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan siang hari ini. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya ingin kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 dan sampai 17 sampai 18.
Efesus 1 sudah dapat, kita bacakan, saya bacakan ya. Dari mulai 15, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi sini Paulus bersyukur untuk kehidupan iman daripada orang-orang yang ada di Efesus ini. Tapi satu hal yang Paulus mau menambahkan lagi, bahwa dia berbicara di ayat 17 itu tentang dia akan meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan wahyu tentang mengenal Dia dengan benar. Garis bawahi kata mengenal Dia dengan benar. Di sini penting buat kita orang percaya, kita harus mengenal Dia dengan benar, karena nggak mungkin kita sampai ke titik percaya kalau tidak mengenal. Setuju? Ya, kita nggak mungkin percaya kepada seseorang kalau kita tidak mengenal orang itu. Jadi percaya itu tingkatannya harus mengenalnya dulu. Jadi bagaimana kita mengenal seseorang, maka disitulah akan timbul rasa percaya kita sama seseorang itu. Kayak Paulus tekankan di sini, setelah mereka boleh bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam kasih, tapi Paulus menekankan tentang bahwa mengenal Dia dengan benar. Jadi di sini katakan bahwa jadi ada 3 hal yang penting dalam dasar-dasar kekristenan, yaitu ada 3 hal. Yaitu mulai dari pengajaran, kalau gampang kita singkatnya ada 3P, ya, pengajaran, pengenalan, dan percaya. 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya percaya saja tanpa mengenal, percaya kita akan buram gitu, suram untuk nyampainya, jelasnya. Pengenalan itu juga akan kita sampai melalui pengajaran. Jadi dalam kekristenan sangat-sangat penting tentang pengajaran. Makanya Yesus selalu katakan, dia selalu berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mengajar. Makanya kenapa kita semua orang Kristen disebut murid? Apa tugas murid? Belajar. Seberapa banyak dari kita orang Kristen yang mau sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Yesus, sehingga kita mempunyai pengenalan yang benar dan kita punya rasa percaya kita yang benar pada Tuhan. Kadang-kadang kita hanya jadi sebagai orang Kristen hanya merasa cukup seminggu sekali ke gereja. Udah merasa cukup kan? Sekarang kita urusan kita mengurus dunia aja, pekerjaan kita, Bapak Ibu mungkin di tempat ini bekerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, kita urusan dunia aja kita bisa serius. Bagaimana dengan urusan surga? Kehidupan yang kekal, kita harusnya lebih serius di situ, lebih fokus ke situ. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, Pak. Berarti saya pasti mengenal Tuhan. Jadi yang tadi kita ulangi bahwa katakan bahwa untuk sampai titik percaya kita harus mengenal. Jadi untuk mengenal itu harus ada hubungan. Jadi bukan karena orang tua kita Kristen, nenek moyang kita Kristen, terus kita pasti mengenal gitu ya. Jadi kan mengenal itu harus ada hubungan yang intens. Jadi seperti Ayub. Ayub kalau kita tahu di Ayub 1 ayat 8 itu dikatakan Tuhan mengenal Ayub. Bahkan Tuhan katakan kepada iblis, "Hai iblis, kau kenal gak lihat hambaku Ayub? Dia adalah orang yang berkenan kepadaku." Daud juga seperti itu. Tuhan kenal kepada Daud karena Daud berkenan di hati Tuhan. Di Kisah Rasul 13 ayat 22. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Kan jadi kalau mengenal itu kan harus ada 2 hubungan. Kita mengenal dan kita dikenal. Jangan sampai kita mengenal Tuhan, begitu Tuhan kita ketemu Tuhan, Tuhan gak mengenal kita.
Jadi harus pentingnya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu penting. Bukan hanya sekedar percayanya sampai level mana gitu. Jadi kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Jadi persahabat di Markus 8 ayat 27 sampai 30 dikatakan gini, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini, ya kan? Yesus aja mau murid-muridnya mengenal dia sebagai siapa. Tadi ada Yehova Jireh, Yehova Rafa. Sekarang kita mengenal Yesus sebagai apa dalam hidup kita? Oh, dia menolong saya, Pak, dia menyembuhkan saya. Saat saya susah dia menghibur saya, saat saya kekurangan dia mencukupi saya, saat saya sakit dia menolong saya. Apa cukup sampai situ? Coba kita bacain 1 Korintus 15 ayat 19. Bisa dibuka ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kita jangan hanya menaruh pengharapan Kristus pada saat kita hidup ini saja, merasa kita sudah disembuhkan, kita keluarga kita semua fine-fine, pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik, sudah cukup. Padahal Yesus menyediakan lebih daripada itu, yaitu apa? Keselamatan. Yang bulan depan kita mungkin merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan. Fokus kita harus jelas gitu loh. Mengenal Yesus sebagai apa dalam kehidupan kita. Coba Filipi 1 ayat 30. Filipi 1 ayat 30. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus katakan yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kuasa kebangkitan itu sangat-sangat penting. Harus kita mengenal gitu Yesus sebagai kebangkitannya. Kenapa kita harus mengenal Yesus tentang kebangkitannya? Karena tanpa kebangkitannya tidak ada pengampunan dosa. Coba buka di 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Oke, saya pakai sini aja ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Jadi kebangkitan ini sangat penting, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi pengertian kita harus mengenal Yesus tentang kebangkitan. Makanya Paulus menegaskan itu, kita harus mengenal Yesus tentang kebangkitannya, bukan tentang berkat-berkatnya, bukan tentang mujizat-mujizatnya. Itu boleh-boleh aja, itu adalah bonus kita. Jadi jangan kita mencari Yesus pada saat kita susah, pada saat kita mau diberkati gitu. Padahal Yesus menyediakan lebih daripada itu, yaitu pengampunan dosa kita, sehingga kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi pengenalan kita itu sangat-sangat penting. Jadi segala apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, kita mengerti untuk apa kita dipanggil sih. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi dikatakan mengenal Tuhan jangan setengah-setengah, jangan main-main gitu. Harus kata ada berusaha, ada kata apa? Sungguh-sungguh. Jadi udah ada kata usaha, harus ada sungguh-sungguh. Jadi kalau mengikut Tuhan, istilahnya jangan setengah-setengah. Saya sering katakan bahwa terakhir di kitab terakhir di Alkitab, di Wahyu 22 paling terakhir, lembaran terakhir, Tuhan bilang gini, biarlah yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Jadi artinya apa? Jadi harus ada kesungguhan, kita mesti komitmen nih sama Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo sungguh-sungguh. Jangan kita setengah-setengah mengikut Tuhan. Karena ini urusannya kan hidup kekal selama-lamanya, jangan sampai kita penyesalan di belakangan. Yeremia 4 ayat 22 dikatakan,
Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak semua orang percaya, orang Kristen yang namanya percaya pada Tuhan itu mengenal Tuhan. Bahkan di sini dikatakan umatku. Kunyiku besar berarti umat Tuhan. Jadi bukan tadi saya bilang bahwa kita lahir udah menjadi orang Kristen, berarti kita otomatis dong kenal. Enggak, kenal itu harus mesti ada hubungan intens. Bukan berarti dari keturunan. Pengenalan kita akan Allah itu sangat penting. Jadi harus ada hubungan. Di sini dikatakan umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Terus kadang-kadang kita katakan, kita berarti kalau udah mengenal pasti selamat. Orang Kristen pasti selamat. Jaminannya selamat. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaranmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sini dikatakan kembali lagi umatku binasa. Umat Tuhan bisa binasa bukan karena dosa, tapi karena tidak mengenal. Nah, di sini saya mau tegaskan maksudnya kita harus mengikuti Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh membangun hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenal kita. Emang ada Pak kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan gak mengenal kita? Ada, coba buka di Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dikatakan gini, orang ini sudah melakukan banyak mujizat, melakukan kesembuhan. Kalau mungkin zaman ini mungkin gerejanya dia penuh gitu orang ya. Dia berkenan di mata manusia bahwa dia melakukan banyak mujizat. Orang terkagum-kagum melihat mujizat. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Nyalah kamu, aku gak kenal kamu. Sekarang pertanyaannya kenapa gitu. Kalau kita lihat perikop itu di atasnya adalah pengajaran sesat. Yang tadi kembali lagi untuk pengajaran, pengenalan, dan percaya. Jadi kalau pengajarannya salah, pasti pengenalannya salah dan percaya pasti akan salah. Pengajaran itu sangat-sangat penting. Itu adalah dasar kekristenan, saya bilang 3P tadi. Untuk membangun pengenalan kita dari pengajaran, untuk percaya kita dari pengenalan. Orang ini sudah melakukan mujizat, dia mungkin kenal Tuhan, tapi orang sering tanya gini, kenapa Pak dia bisa melakukan mujizat padahal pengajarannya sesat? Ayat itu katakan bahwa dia melakukan mujizat semua demi namamu. Berarti nama Yesus yang melakukan mujizat. Pengajaran dia tetap sesat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mengenal dia kuasa dan kebangkitannya. Kalau kita melihat kuasa kebangkitannya, bulan depan kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Kita tahu bahwa kita akan mundur kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita harus mundur. Pertama dari Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Setuju ya? Kalau kita bilang kita serupa segambar dengan Allah, tapi kita rupanya beda-beda ya. Apanya yang sama serupa dengan gambar dengan Allah? Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Berarti kita serupa dengan Allah apanya? Rohnya. Makanya waktu Adam dan Hawa dibilang pada saat kamu makan buah ini kamu akan mati. Waktu dia makan mati gak? Enggak. Yang mati apanya? Rohnya. Jadi kita serupa segambar dengan Allah, rohnya. Ya, jadi di situ kita mesti tahu bahwa kita sama segambar dengan Allah dengan roh. Nah, waktu Adam berbuat dosa di ayat Kejadian 3 ayat 1 sampai 10, dia berbuat dosa, jatuh, dan ayat Kejadian 3 ayat 23 dia diusir keluar dari Taman Eden. Ya, jadi sehingga Yesaya, coba buka di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita agak sedikit ngulik, nggak apa-apa ya, orang bahasa sekarang bilang ngulik katanya.
ngulik firman gitu ya. Biasanya kan cuma satu ayat kita ini. Tapi kita mau belajar. Nah itu tadi garis bawahi kata pengajaran. Pengajaran itu sangat penting. Ya, kalau hanya sekedar satu ayat terus kita kupas nggak masalah juga. Tapi pengajaran itu juga sangat-sangat penting. Ya. Tadi Yesaya 51 ayat 9 ya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang untuk tajam untuk mendengarkan. Terus ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya Adam waktu dibuang, dikeluar dari Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23, ayat Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dia adalah terputus hubungannya dengan Tuhan. Ya, makanya rupa gambar Allah itu hilang. Kenapa rupa gambar Allah hilang? Coba kita mundur ke Kejadian 5. Kejadian 5 ayat 3 loh. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi di sini waktu di ketiga, setelah Adam jatuh dalam dosa, rupa gambar Allah hilang. Adam menurunin peranakan menurut gambar siapa? Sudah menurut gambarnya Adam. Ya, jadi gambar Allah yang pertama hilang. Ya kan? Makanya kenapa kita dikatakan di Roma 3 ayat 23 semua orang telah berbuat dosa. Ya, di Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa sejak dari dalam kandungan kita sudah dikandung dalam dosa. Kenapa? Karena di sini diperanakannya dari Adam. Ya. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 adalah upah dosa adalah maut. Nah ini waktu manusia terpisah dari Allah. Jadi sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa itu pada saat kita manusia terpisah dari Allah, hubungan kita terputus dengan Allah. Gambar rupa Allah itu rusak di dalam diri kita. Itu yang harus kita kembalikan ke dalam hidup kita. Dengan cara yang tadi percaya kepada apa? Kepada kebangkitannya itu, sehingga kita memperoleh kembali rupa Allah dalam diri kita, sehingga kita disebut Yohanes 1 ayat 12 kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah, sehingga kita kembali menjadi serupa dengan Allah. 1 Petrus 3 ayat 19 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Kristus mati hanya sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut rohnya roh besar. Jadi Kristus mati hanya sekali untuk menanggung segala dosa kita. Segala dosa kita, berapa banyak dosa kita yang ditanggung? Satu Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Lunas dibayar. Jadi kita dibelinya, dibilang tadi ditanggung segala dosa kita, berapa banyak? Lunas. Terus ayatnya katakan apa? Karena itu berbuat dosalah seenaknya gitu. Ayatnya nggak katakan gitu. Kadang-kadang kan kita seperti itu berpikirnya. Oh udah ditebus enak dong Pak, kita buat dosa aja seenaknya, kan begitu pikiran. Ayatnya nggak mengatakan gitu. Ayatnya mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Berarti tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi apapun yang kita kerjakan standarnya memuliakan Allah apa enggak? Jadi saya dari tahun 2003 banyak pelayanan di penjara-penjara, keluar masuk penjara pelayanannya situ. Mereka sering bertanya, Pak kita cuma main kartu iseng-isengan boleh nggak?
Dosa enggak gitu. Sekarang standarnya bukan dosa, pokoknya standar kita adalah apa? Memuliakan Allah dalam tubuhmu. Standarnya itu aja. Jadi dalam melayani juga begitu. Kita bukan untuk melakukan apa, untuk show off atau apa. Kita memuliakan Allah apa enggak? Dalam pekerjaan kita memuliakan Allah apa enggak? Jadi jelas kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu siapa diri kita dan tujuan hidup kita jelas. Bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus dan dikuduskan. Yes, jadi tujuan hidup kita setelah kita ditebus, dibayar harganya lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Jadi itu antara kita sesama, kita saling memuliakan Tuhan dalam tubuh kita. Apapun yang kita kerjakan, standarnya itu adalah memuliakan Allah dengan tubuh. Karena untuk itulah kita dipanggil. Jangan sampai kita sebagai orang percaya ditanya, tujuan hidup kita apa? Nggak tahu. Ya kita bangun pagi, melakukan aktivitas kita, ketemu malam, tidur ya kan, melakukan aktivitas kita lagi. Terus apa yang kita tunggu gitu? Ya kan, hanya tunggu waktu kita dipanggil sama Tuhan. Nah pilihan kita jangan sampai salah. Saya biasanya pelajaran ini tentang pengenalan akan Tuhan biasanya 3 sesi, 1 sesi 2 jam. Ini dari kode 5 menit lagi. Oke. Terakhir saya Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi langkah kedua setelah kita ditebus, kita dibayar harganya lunas dibayar, pertama kita memuliakan Allah ke atas. Kesesamanya kita saling melayani dengan kasih. Jadi jelas tujuan hidup kita dipanggil oleh Tuhan apa? Itu yang paling penting kita harus tahu. Kita menjadi orang percaya untuk apa sih gitu loh. Bahkan ada orang percaya, kalau kita percaya, ada yang tanyakan kalau nanti masuk surga nggak tahu, nanti lihat aja kan gitu. Ya, saya sudah mulai melayani di tahun 90 sampai saat ini. Tapi 10 tahun atau 12 tahun awal saya melayani Tuhan tanpa pengenalan akan Tuhan. Hanya melakukan kegiatan rohani aja, aktivitas rohani. Kelihatannya rohani gitu loh. Iya kan? Tapi kan tahu 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan manusia lihat luar tapi Tuhan melihat apa? Hati. Apa artinya? Tuhan melihat motivasi kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam PD ini semuanya, teman-teman yang bekerja semua, Bapak Ibu semuanya, Tuhan melihat motivasi kita apa? Baik itu belum tentu benar, ya kan? Yang penting kita cari kebenarannya ini gitu. Motivasi kita apa dalam melakukan, dalam ibadah ini, semua dari mungkin menyisakan waktu yang telah tersedia untuk istirahat, tapi kita lari ke tempat ini untuk beribadah memuliakan Tuhan. Semua jeripaya kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Nggak akan pernah sia-sia beribadah sama Tuhan. Ya, jadi saya udah pakai berdiri karena waktunya katanya sudah habis. Teman-teman di LSM biasanya kalau saya bawa bisa menunggu, kadang kalau beda bawa lama, sampai 2 jam nggak selesai. Nah itulah pengajaran seperti itu. Kalau pengajaran kita waktunya dari sini kan kita harus taat pada peraturan. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua, hati dan pikiran kami kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba terlalu percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu itu akan melakukan dalam kehidupan kami, untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan, untuk kami lebih lagi dalam kehidupan kami mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai sepenuhnya hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus.
Biar Allah Roh Kudus yang mengambil alih hidup kami, Roh Kudus yang mengatur, menuntun, dan akan memimpin hidup kami, agar kami selalu berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, serta memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang telah taburkan. Biarlah hamba boleh berhenti bicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bekerja bagi setiap mereka yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan bahwa firman timbul dari akar pendengaran firman Kristus. Biarlah itu akan menumbuhkan iman kami kepadamu, kami semakin setia, kami semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hamba kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Alfredo Lopis atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan memberkati Bapak bersama keluarga untuk bersukacita senantiasa. Terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berkata dalam doa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang baik, Bapak. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anakmu datang Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan, membawa sedikit berkat Tuhan Yesus yang telah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus anak-anak di tempat ini Tuhan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk pengurus yang mengelolanya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan melihat sekilas info minggu ini pengumuman PDMC Center. Untuk doa bersama besok Senin tanggal 26 2024 pukul 18 WIB, lokasinya di PT GJS Trimisi Tower. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin bergabung bersama kami di PD doa bersama doa hari Senin besok, bisa menghubungi PIC-nya, ada Bapak Hans dan Ibu Eva. Ya, berikutnya. Untuk Jumat depan perayaan Ekaristi Jumat pertama dipersembahkan oleh Romo Christian Hopper S. Papahan SCJ, bertempat di tempat ini MSC Conference Hall Ainis Tower lantai 3. Ya, berikutnya. Nah, untuk ibadah Jumat Persekutuan Doa MSC Center 2 minggu berikutnya, berarti tanggal 8 Maret 2024 bulan depan, itu pembicaranya Pastor Rosen Samosir, waktu yang sama di tempat yang sama MSC Conference Hall Ainis Tower lantai 3. Untuk Bapak Ibu rekan sekalian bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk hadir bersama kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Yang berikutnya. Berikut ini laporan kas dan persembahan PDMC Center dengan laporan saldo akhir per 22 Februari 2024 sebesar 6.874.599. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk memberikan bantuan diakonia bisa melalui PIC diakonia kita, Ibu Winda dan Ibu Yordina yang ada di sebelah kanan saya, ya. Berikutnya. Ya, kami terus mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk melayani bersama kami di sini sebagai singer, aser dan multimedia, bisa menghubungi PIC-nya, ada Ibu Sani untuk singer, ada aser untuk Bapak Yuda yang ada di depan, ya, dan ada Bapak Eli untuk multimedia. Ya, berikutnya. Kami juga terus untuk mengupdate data jemaat untuk PDMC Center di tempat ini. Rekan-rekan sekalian bisa men-scan barcode ini atau di URL link yang ada tertera di depan dan juga ada di depan pintu masuk sebelah kiri pintu masuk. Ya. Oh ya, baik, terima kasih tim multimedia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pokok doa dan doa penutup kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang
Saudara terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Pada saat ini kami mau menyatukan hati kami mau berdoa bagi-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan dua atau tiga orang bersepakat meminta sesuatu, maka Engkau akan menyatakan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami sehati kami mau berdoa untuk Pak Hari, istri, anak-anak, keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pribadi mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, Kau berkati Tuhan Pak Hari beserta istri serta anak-anak. Tuhan kuasai sepenuhnya hati dan pikiran mereka oleh kuasa Roh Kudus. Jaga dan lindungi mereka Tuhan. Kau berkati pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat semuanya menjadi berhasil. Dibungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan pasukan malaikat surga-Mu Tuhan. Apapun berencana Pak Hari ke depannya bersama istri, bersama keluarga Tuhan, Kau terus buka jalan bagi dia Tuhan. Untuk apapun yang dia kerjakan, yang dia usahakan, bahkan yang dia rencanakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Terus tambahkan hikmat, pengurapan, kuasa yang daripada Allah bagi Pak Hari Tuhan, untuk memimpin perusahaan yang Kau percayakan bagi dia saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, mau berdoa bagi MNC Group Tuhan. Kau berkati perusahaan yang ini Tuhan. Biar perusahaan ini Kau berkati dari mulai pimpinan yang tertinggi Tuhan, sampai ke staf-staf yang terbawah Tuhan. Kau berkati. Kau berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, mereka usahakan Tuhan berkati. Turut campur tangan Tuhan, agar semuanya boleh berhasil di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa juga bagi persekutuan doa MNC ini Tuhan. Di tempat ini Kau pakai Tuhan, pribadi lepas pribadi yang telah mengambil bagian pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Kau mengetahui jerih lelah mereka untuk menjalankan ibadah ini. Kau berkati Tuhan, balas berkat berlipat kali ganda. Kau melihat hati-hati mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, yang benar-benar mau sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan berkati, agar apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga untuk siang hari ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, biar semuanya ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami kembali pada saat ini Tuhan. Kami mohon berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di sorga, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pernyataan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang punya pengharapan dan percaya katakan amin.